Nur. Gimana mas? Itu. Oh iya mas, itu apa bukan mas? Nah itu. Coba. Kita dekati Iya mas, kita coba dekati. dan coba kita ajak dia komunikasi dan kunci dulu. Kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya isu. Oke. Kita dekati dan ajak komunikasi juga. Ayo mas. Ini kayaknya udah aman nih mas. Aman udah ya mas. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, di sini saya Mbak Nur. Di sini saya mendatangi hutan ini yang dimana saya mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwasanya di sini tuh ada salah satu sosok pocong yang dimana itu pocong itu mengganggu salah satu warga di sini. Jadi saya akan mendatangi hutan ini. Terus dulunya katanya pocong ini tuh dia tuh terlilit hutang, jadi dia mengalami depresi yang sangat besar hingga pocong itu mengalami gantung diri di salah satu tempat, katanya di satu tempat di hutan ini katanya. Oh jadi di hutan ini Mbak. Iya. Oh jadi gini teman-teman ya, jadi tak luruskan lagi. Jadi menurut informasi dari warga ya Mbak Nur ya, Iya. jadi pocong ini sering mengganggu karena kenapa? Dulunya tuh ada yang gantung diri di sini Iya, ya. di sini Benar, katanya. Iya. Dari warga sekitar itu informasinya kayak gitu mas. Kayaknya, terus apalagi yang Mbak Nur dapatkan informasinya di sini? Di sini tuh jadi tuh salah satu pocong itu tuh mas, katanya tuh dulunya tuh terlilit hutang karena kebutuhan rumah tangga itu yang tidak mencukupi itu mas, jadi dia tuh bunuh diri pada akhirnya karena kebanyakan di sini hutang. karena iya sangat depresi, akhirnya tuh dia tuh nggak mampu melunasi hutang semuanya tuh. Jadi itu tuh kayak jadi depresi terus gantung diri lah mas. Lantas kejadian itu sudah lama Mbak Nur? Belum sih mas, katanya baru 3 bulanan. Baru 3 bulan terjadi di sini. Jadi saya akan mengecek hutan ini. Oke, ya sudah, ayo Mbak Nur, di sebelah mana tunjukkan. Coba ya. Jadi sosok ini sering mengganggu atau bagaimana Mbak Nur? Katanya warga sekitar tuh mas kan sering mengganggu, sering warga tuh kan mencari kayu di sini tuh kayak ada pocong di sebelahnya atau mengganggu mas. Oh yang ngambil kayu itu diganggu kayaknya, maksudnya? Kan kadang tuh warga tuh mencari kayu tuh sampai maghrib gitu mas. Nah itu tuh katanya pocong itu mengganggu warga sekitar mas, jadi warga sekitar tuh tidak nyaman diganggu oleh pocong itu. Tidak nyaman. Jadi tuh menginformasikan ke saya mas, katanya saya tuh suruh mengecek ke hutan ini. Ya sudah, karena posisi Mbak Nur juga masih dalam kondisi yang masih belum terbiasa ya Mbak Nur ya. Kenapa malam ini saya dampingi, tentunya saya memberikan suatu kesempatan untuk Mbak Nur berkarya dan juga bisa mengatasi hal-hal goib ataupun mengatasi sebuah permintaan daripada masyarakat. Maka dari itu kenapa malam ini saya mendampingi Mbak Nur gitu sedulu. Ya. Oke, kita lanjut dulu Mbak Nur. Coba tunjukkan kepada saya di sebelah mana yang katanya itu benar-benar apa ya, sering mengganggu banget, bikin resah. Iya mas, bikin resah. Oke, di sebelah mana? Itu tuh mas, sebelah sana yang pohonnya tuh lumayan tinggi. Di sebelah mana? Sebelah sini? Iya sini tuh. Walah. Coba Mbak Nur maju ke depan dan saya akan coba mengikuti agar saya juga dapat bisa mengetahui di mana titik keberadaan daripada energi entitas. Katanya yang sih negatif. Di pohon gimana? Yang sebelah ini mas. Yang sebelah mana? Ini sebelah sini? Iya. Oh jadi gantung diri sini? Iya di sini. Jadi astagfirullahaladzim. Nah, oh jadi sebelah sini Mbak Nur. Makanya tuh pocongnya tuh mas katanya sering bermunculan di sini, kayak lagi gantung diri di situ atau lagi di balik pohon gitu. Oh sebelah sini? Iya katanya sih. Warga tuh nunjukinnya ke pohon ini mas. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, yuk kita coba cek dan Mbak Nur sambil mencoba mempelajari untuk
mendeteksi apakah masih ada tersisa suatu energi negatif yang berada di tempat ini. Coba dicek apakah masih ada suatu energi negatif. Ini tuh aura negatifnya masih besar, Mas, kayaknya. Masih besar ya? Iya. Soalnya kan banyak warga yang diganggu di sini, berarti kan masih ada aura negatif yang sangat besar gitu. Iya juga sih ya. Oh, jadi pohon ini ya, Mbak ya? Iya, pohon ini, Mas. Pohon ini. Ya sudah, coba Mbak Nur coba mencari suatu energi yang terbesar ataupun yang lebih kuat lagi. Gimana Mbak Nur? Iya, Mas, masih ya? pocongnya tuh masih di sini, Mas. Oke. Tapi dia kayaknya belum berani menampakkan diri di sini. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ada apa, Mas? Enggak, tadi barusan kayak ada yang gusak-gusak di sebelah sana. Mbak Nur dengar nggak? Dengar, Mas, tapi saya juga belum lihat, Mas, sosoknya. Awas, hati-hati ya. Iya. Jangan sampai gegabah juga, Mbak Nur. Harus berhati-hati, jangan sampai termanipulasi ataupun gampang dihasut oleh sosok-sosok yang berada di sini juga. Karena bisa saja sosok ini menghasut suatu pikiran ataupun membisiki kita, Mbak Nur. Iya, gitu. Mas. Ayo kita coba ke arah sini deh. Coba rasakan Mbak Nur. Iya, Mas. Suatu energi-energi yang besar. Tapi memang kayak Mbak Nur itu mencium gak sih? Iya, Mas. Bau-bau kayak Anyir, busuk gitu iya. ya. Bau busuk yang soalnya juga, kan dan juga bau anyir. Udah lumayan lama jadi baunya agak menyengat kayaknya, Mas, ini. Iya. Coba ke arah sini deh. Coba ke arah sini mah. Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Coba rasakan suatu energi, entitas ataupun sosok-sosok yang berada di tempat ini. Kayaknya tuh sosoknya lebih dari pocong kayaknya deh, Mas. Sosoknya lebih daripada pocong, maksudnya? Ada sosok lain. Ada gitu. Sosok lain yang ada di hutan ini kayaknya. Tapi kan kita fokus untuk malam ini untuk bisa bisa mengungkap ataupun misteri yang pocong. Apa itu? Bentar, Mbak Nur. Mbak Nur merasakan nggak? Kayak dia gerakin pohon itu. Nah, itu. Maka dari itu, tadi baru saja saya kayak merasakan suatu energi ataupun merasakan coba deh, yuk kita deketin yuk. Astagfirullahaladzim. Kita harus terus cari sampai benar-benar dapat. Iya, Mas. Ayo. Tunggu, Mas. Gimana? Kayaknya aura negatifnya tuh ada di sebelah sana, Mas. Di sebelah mana? Sebelah sini? Iya, coba kita muter ke sana, Mas. Coba, ayo. Oke, kita coba berikan suatu kesempatan kepada Mbak Nur untuk Allahu Akbar. Mbak Nur. Gimana, Mas? Itu. Oh iya, Mas. Itu apa bukan, Mas? Nah, itu. Coba. Kita dekati. Iya, Mas, kita coba dekati. Dan coba kita ajak dia komunikasi dan kunci dulu. Kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya isep. Oke. Kita dekati. Dan ajak komunikasi juga.
Ayo Mas. Ini kayaknya udah aman nih Mas. Aman udah ya Mas. Aman, aman. Insya Allah makhluk, aman. apa kamu penghuni di sini? Hei makhluk, apa kamu makhluk yang suka mengganggu masyarakat di sini? Oh iya Mas. Dia Kayaknya jadi. iya kayaknya ini ya Mas yang dibicarakan sama masyarakat sekitar, kayaknya makhluk ini Mas. Lantas kenapa dia mengganggu? Coba tanyakan. Lantas kenapa kamu mengganggu masyarakat yang di sini? Tujuannya? Karena makhluk ini tuh merasa terganggu Mas. Kayak mereka tuh mencari kayu di daerah sini tuh kayak merasa terganggu Mas. Tapi kan tidak bisa juga Nur, biar bagaimanapun kasihan juga orang yang mencari kayu. Kalau harus ditakut-takutin dengan sosok ini. Coba tanyakan lagi, lantas kenapa gitu sampai warga itu sampai ketakutan? Lantas kenapa Memang warga? apa yang sudah ditakut-takutin gitu? Lantas kenapa warga sekitar tuh merasa takut sama kamu? Kenapa katanya? Oh, katanya tuh Mas, Gimana? warga sekitar tuh mereka tuh tahu Mas bahwasanya pocong itu tuh dulunya tuh mengalami gantung diri. Jadi masyarakat sekitar tuh kayak merasa takut Mas sama pocong ini. Oh gitu. Ya sudah, begini saja, tanyakan saja, dia mau dipindahkan tidak? Kamu mau dipindahkan atau mau tetap di sini? Kamu dipindahkan saja ya ke tempat lain. Gimana, dia mau nggak? Dia tidak mau Mas. Dia tidak mau. Menggelengkan kepala. Kalau tidak mau, kami akan terus memaksa Anda gitu. Iya. Sampai Anda mau pindah dari tempat ini. Kalau kamu tidak mau, kamu harus tetap pindah. Karena warga sekitar tuh merasa terganggu sama adanya kamu di sini. Jadi kamu dipindahkan saja ya di tempat lain. Mau nggak? Iya, mau dipindahkan. Iya Mas, kayak mau Mas. Kayaknya mau ini. Ya sudah, kalau memang dia mau, pindahkan saja. Oke, pindahkan Mbak Nur, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah Mas, kita berhasil memindahkan pocong itu Mas. Ya syukurlah kalau sudah selesai dan sudah pergi. Dan alhamdulillah sedikit banyaknya ini menjadi suatu pelajaran juga buat Mbak Nur ya, untuk bagaimana caranya memindahkan hal-hal goib ataupun sampai ada sosok-sosok yang mengganggu masyarakat. Dan tentunya ini menjadi edukasi buat kita juga, dan untuk menjadi hal pelajaran bagi untuk semuanya ya Mbak Nur ya. Iya. Gitu, dan mudah-mudahan suatu video ini dapat bisa diambil suatu edukasinya. Maka dari itu ya memang benar sih teman-teman ya, yang namanya hutang itu kan kita memang tidak pernah tahu ya, apalagi sampai mengalami hal-hal seperti itu. Sebaiknya kan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu ya sedulur, karena orang-orang yang melakukan suatu bunuh diri itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan juga tidak bagus ya, dan tidak patut untuk dicontoh ya. Benar nggak Mandur? Iya benar. Kalau bisa ya kita harus tetap sabar, tawakal. Kita yakin bahwasannya kapan waktunya kita akan bertemu dengan suatu datangnya rezeki ya, karena tidak selalu hidup itu selalu di bawah itu teman-teman ya. Dan mungkin ada pesan-pesan lagi buat Mbak Nur juga nih, buat untuk teman-teman semuanya. Kayak pesan saya di sini tuh, jadi untuk masyarakat semua yang menonton video ini, saya mohon untuk tidak melakukan adegan yang seperti tadi. Untuk apa saja masalahnya, bisa untuk memikirkan secara baik-baik untuk tidak melakukan
hal-hal negatif yang seperti ini. Itu saja. Ya sudah, ini sambil ditutup juga Mbak Nur untuk penontonnya. Oke, baik, di sini saya memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di para penonton. Saya di sini Mbak Nur untuk pamit undur diri. Semoga video ini bisa mengedukasi para masyarakat. Dan saya di sini Mbak Nur mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila Anda berkenan, mohon tinggalkan like, terus subscribe, dan saya Mbak Nur di sini saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.